Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada tanggal 23 hari Kamis bulan Juli 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Tetaplah berdoa." Adalah hal yang seringkali dipertanyakan. Kalau kita selalu berdoa dan terus berdoa, jadi kerjaan kita ini seperti apa nanti? Kita tidak disuruh untuk seperti yang kita pikirkan itu. Tetapi tetaplah berdoa adalah suatu ungkapan untuk kita menyadari bahwa Allah selalu mau mendengar doa. Untuk apa kita disuruh berdoa kalau Allah tidak dengar doa? Kalau Allah tidak menjawab doa? Kalau Allah tidak memperdulikan doa? Nah, sebab itu ketika Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika tentang tetaplah berdoa, itu adalah suatu kebiasaan yang baik yang harus dibangun oleh orang-orang percaya, khususnya jemaat di Tesalonika pada waktu itu, supaya mereka tahu dan memahami dengan baik bahwa Allah selalu ingin mendengar suara doa kita. Mengapa Allah izinkan masalah terjadi dengan kehidupan kita? Mengapa Allah izinkan segala sesuatu yang tidak nyaman terjadi? Di balik semua itu, Alkitab katakan Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Ada hal yang penting di dalamnya, yaitu Allah bekerja supaya Dia mendengar suara kita. Allah tahu di mana Adam berada ketika dia berdosa. Tetapi kenapa Allah harus tanya, "Adam, di manakah engkau?" Sedangkan Allah tahu dia ada. Allah membutuhkan suaranya Adam sebagai suatu kepastian bahwa Adam masih bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Masih bisa berbicara dengan Allah. Walaupun kita jatuh di dalam dosa, kesalahan, kelemahan, kita masih punya suara yang bisa didengar Bapa di surga. Sebab itu, kita perlu tahu mengapa kita disuruh selalu berdoa, karena Allah mendengar doa kita. Hal yang kedua yang kita perlu tahu, kenapa kita disuruh selalu berdoa? Karena kita sebagai umat manusia, kita memiliki begitu banyak kebutuhan untuk hidup ini. Kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh pakaian, kita butuh banyak hal. Sebab itu Alkitab katakan berdoa. Allah tahu, Allah memelihara, Allah melindungi kita. Jika kita tahu, berdoa dan membangun hubungan komunikasi dengan Bapa di surga. Kita membutuhkan kesehatan. Terlebih di zaman seperti ini, pandemi COVID, kita tidak bisa lihat dengan kasat mata virus itu ada di mana. Tetapi yang kita bisa buat, palingan kita mencegah, memelisir segala kemungkinan terjadi dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan. Itu upaya kita. Bukan berarti setelah kita lakukan itu sudah dapat dijamin kita tidak akan kena. Ternyata orang-orang yang tidak diduga, yang tinggal di tempat yang luar biasa bersih, ternyata kena. Kita menemukan pakar-pakar di bidang kesehatan, mereka terpapar dan tidak sedikit yang meninggal. Karena jelas manusia membutuhkan kesehatan. Sebab itu, selain kita berusaha, selain kita bekerja, kita perlu berdoa. Hal yang berikut, kenapa kita perlu berdoa? Karena jiwa kita membutuhkan hal-hal yang tidak kelihatan namun nyata dibutuhkan. Kita butuh rasa aman.
Ada banyak orang, walaupun sudah ada petugas menjaganya, dia tidak rasa aman. Apanya yang tidak aman? Kelihatannya ada orang yang berjaga-jaga menolong dia, memelihara dia, melindungi dia, tetapi dia tidak aman. Jiwanya membutuhkan rasa aman. Kita ingin bebas dari rasa bersalah. Karena kita punya kekurangan, kita bisa melakukan kesalahan demi menambah penghasilan, demi menambah popularitas. Orang tidak segan buat kesalahan. Dan itulah kenyataan-kenyataan bahwa manusia hidup dengan kebutuhan jiwa yang luar biasa. Dan itu sebabnya kita disuruh berdoa. Kita butuh sukacita untuk damai sejahtera kita. Rasul Paulus katakan dalam buku Filipi pasal 4 ayat 4, kita membutuhkan damai sejahtera. Dan itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta, oleh keadaan yang aman, damai, tenang. Tidak sedikit orang di negara maju mengakhiri hidup karena merasa tidak damai, tidak sejahtera, jenuh dengan hidup ini. Nah, sebab itu kita diingatkan tetaplah berdoa. Karena kita membutuhkan kebutuhan jiwa yang sangat mendasar. Di sisi yang lain, kita sebagai manusia adalah makhluk roh. Karena manusia mencari Tuhan dengan berbagai cara. Ada yang pergi cari di goa-goa, ada yang pergi ke gunung-gunung, ada yang pergi menyembah batu, menyembah pohon. Semua itu menunjukkan rohani manusia membutuhkan persekutuan, hubungan dengan Allah. Manusia ingin merasa aman. Dengan kekuatan fisiknya dia lemah. Dia perlu kekuatan yang ekstra. Dia mencari hubungan dengan roh-roh yang jahat. Karena itu kebutuhannya. Nah, kita disuruh berdoa. Karena di dalam doa, kebutuhan fisik, jiwa maupun rohani terjamin di dalam doa kita kepada Tuhan. Sebab itu, sebagai orang percaya kita diingatkan, doa itu merupakan sesuatu yang tidak boleh hilang dan tidak boleh menjadi sesuatu yang asing dalam diri kita, karena mengingat hal-hal yang saya sudah sampaikan tadi. Makhluk fisik, makhluk jiwa, makhluk roh membutuhkan semua hal yang saya sudah sampaikan tadi. Sebab itu dikatakan tetaplah berdoa, karena Tuhan mendengar doa kita. Di bagian lain Alkitab katakan Dia mengerti bahasa yang kita tidak mengerti. Alkitab katakan Roh Allah berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan, yang tidak dapat dimengerti dengan manusia sendiri yang mengucapkannya. Tetapi roh itu tahu apa yang harus kita doakan. Nah, sebab itu pentingnya kita berdoa, karena kita tahu Allah mendengar doa kita. Pentingnya berdoa karena kita tahu ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita butuh selama kita hidup di dunia ini. Sebab itu mari, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan, bangunlah hidup doa kita, karena itu akan menolong kita di dalam segala kebutuhan kita, baik kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh kita. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hanya melalui doalah hati kami merasa nyaman dan aman. Hanya melalui doalah kami dapat bersekutu dengan Engkau, walaupun hanya sebatas dengan kata-kata yang kami sampaikan, tapi Engkau mendengar seruan dan doa permohonan kami. Kembali pagi ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk kami menjaga hidup doa kami. Bapa, tolong kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, agar kami tidak lupa dengan doa-doa yang kami harus panjatkan. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kami tidak boleh melepaskan hubungan dengan Engkau.
Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, di mana anak-anak-Mu akan berada di tempat pekerjaan, di tempat mencari nafkah. Mereka akan berjual, beli, dan berdagang, di mana mereka akan pergi ke sekolah ataupun kuliah mencari ilmu, ataupun ada yang tinggal di rumah untuk mengerjakan segala tugas yang ada di dalam rumah. Kami mohon kiranya kemurahan Tuhan, ingatkan kami untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan, karena ketika kami punya hubungan baik dengan Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu sedia menolong kami, karena firman-Mu mengingatkan kami, Engkau hanya sejauh doa kami. Sebab itu Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami selalu membangun hidup doa kami, baik di mana saja kami berada. Kami selalu dapat mengangkat hati kami untuk bersekutu dengan Tuhan, baik di tempat pekerjaan, di tempat kami studi, atau di tempat kami berdagang, ataupun di rumah kami. Hati kami selalu berpaut kepadamu Bapa, sehingga sepanjang hari ini kami percaya ada berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami, baik itu jasmani kami, terlebih rohani kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan sepanjang hari ini. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini saudara dapat teruskan kepada teman-teman kita yang lain. Dan bagi jemaat atau saudara yang sudah diberkati melalui renungan ini, sudah dapat subscribe channel ini, sehingga saudara senantiasa dapat menerima setiap siaran baru atau renungan harian setiap hari. Dan untuk itulah kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.